mengkaji sebuah problematika yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu azan ketika jenazah diturunkan ke dalam kubur. Bagaimanakah hukumnya? Boleh, sunnah, haram, atau makruh? Dan hal ini sering terjadi dan banyak kita jumpai ketika jenazah diturunkan ke dalam kubur lalu diazan. Apakah azan ini boleh? Apakah sunnah? Maka marilah kita mengkaji, marilah kita menelaah dari kitab-kitab fikih agar kita menemukan jawabannya. Agar setiap perkara yang kita kerjakan, kita sudah mengetahui hukumnya. Sehingga kalaupun itu boleh, kalaupun itu sunnah, berarti kita mengerjakan atas dasar ilmu. Kalau memang itu haram, berarti kita telah berbuat dosa. Mari kita melihat ada sebuah referensi di dalam kitab Hasyiah I'anatut Thalibin juzuk 1 halaman 230 baris yang kelima dari bawah. Wa'lam annahu la yusannul adhanu 'inda dukhulil qabri khilafan liman qala bisunniyatihi qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Dan ketahuilah, sesungguhnya tidak disunnahkan azan ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebahagian ulama lainnya. Sebahagian ulama lainnya mengatakan itu disunnahkan. Alasannya apa? Alasan pendapat yang menyunnahkannya karena dikiaskan kepada manusia ketika dia lahir, ketika dia keluar kepada dunia, lahir dari rahim orang tuanya, pada saat itu diazan. Maka ketika orang keluar dari dunia untuk menuju alam barzah, orang itu juga diazan. Ini alasan pendapat yang mengatakan disunnahkan. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, waradatuhu fi syarhil ubabi, dan pendapat itu yang mengatakan disunnahkan telah aku bantah, telah aku tolak di dalam kitab Al-I'ab Syarah Al-Ubab. Itu kitab Al-I'ab Syarah kitab Al-Ubab karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan beliau termasuk ulama yang populer, ulama senior dalam mazhab Syafi'i. Lakin idza wafaqa inzaluhul qabra adana, lakin idza wafaqa inzalahul qabra adhanun khuffifa anhu fis suali. Akan tetapi, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, apabila bersamaan dengan diturunkan jenazah ke dalam kubur, maka azan pun dikumandangkan, azan waktu. Misalnya jenazah dikebumikan pada saat duhur. Begitu jenazah diturunkan ke dalam kubur, pada saat itu azan pun dikumandangkan, azan masuk waktu sholat. Maka bagi orang ini, bagi jenazah ini, diringankan soal, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir diringankan. Mungkin pertanyaannya tidak begitu banyak, hanya sedikit aja pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Kesimpulan daripada pernyataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa
azan ketika jenazah diturunkan ke dalam kubur tidak disunahkan. Namun apabila kebetulan muwafaqah bersamaan dengan diturunkan jenazah ke dalam kubur, pada saat itu di masjid sedang azan, atau di masjid dimulai azan, atau di manasah dimulai azan, atau di balai dimulai azan, adzan solat, maka pada saat itu ada keringanan bagi jenazah, yaitu diringankan pertanyaan di dalam kubur. Bukan berarti dengan sengaja kita azan di dalam kubur ketika jenazah diturunkan ke dalam kubur. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lalu bagaimana dengan yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita azan. Bukan muwafaqah dengan azan di masjid, tapi memang kita azan. Yang perlu kita ketahui bahwa itu tidak disunnahkan. Dan pendapat yang mengatakan disunnahkan itu telah dibantah oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Al-I'ab. Artinya, kalau tidak disunnahkan berarti tidak ada manfaat, tidak ada fungsi azan pada saat itu. Tidak dapat meringankan azab bagi jenazah atau bagi si mayat. Demikian penjelasan singkat di dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin juzuk 1 halaman 230 baris kelima dari bawah. Wallahu a'lam bishawab.